Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat, Bu. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak pergaulan remaja di dalam Islam. Ini pembahasan yang sangat menarik loh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan tunjuk secara acak satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Akhlak pergaulan remaja. Oke, pertama kita harus mengetahui apa sih itu akhlak? Siapa yang tahu apa itu akhlak? Kata akhlak itu pasti sudah sering kita dengar. Nah, adapun secara umumnya, akhlak itu bisa kita artikan sebagai sikap, etika, tingkah laku, dan perbuatan seseorang. Jadi, akhlak itu berkaitan dengan diri seseorang. Dalam Islam sendiri, akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah yang kita kenal dengan akhlak yang baik. Yang kedua, ada akhlak mazmumah yang kita kenal dengan akhlak yang buruk. Ada yang tahu nggak kenapa sih akhlak itu begitu penting di dalam kehidupan manusia, terutama di dalam diri kita, di dalam diri seseorang? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadisnya, innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jelas ya bahwasannya akhlak itu menjadi penting bagi diri kita sebagai pedoman dalam hidup kita. Untuk berperilaku, kemudian menjadikan penilaian terhadap diri kita, apakah diri kita itu baik ataupun diri kita itu buruk. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang yang namanya akhlak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai remaja. Ada yang tahu nggak remaja itu siapa? Nah, remaja itu kalian. Iya, kalian yang saat ini sudah mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Biasanya itu ditandai dari usia 9 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Pasti kalian juga mengalami kan perubahan-perubahan dalam diri kalian, baik itu perubahan emosional maupun perubahan biologis ataupun perkembangan organ-organ tubuh tertentu di dalam diri kalian. Nah, tadi kan kita sudah bahas apa itu akhlak, apa itu remaja, dan selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Jadi, akhlak pergaulan remaja itu adalah seluruh tingkah laku ataupun perbuatan seseorang remaja. Sikap terhadap diri seorang remaja itu biasanya dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan juga letak geografisnya ataupun lingkungannya. Jadi, akhlak remaja dalam Islam itu tentu seluruh perbuatannya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kalian sebagai siswa-siswi madrasah harus memiliki akhlak yang mulia, terutama di dalam pergaulan. Bisa kita ketahui bahwasannya pada saat ini begitu banyak sikap ataupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Ini yang menyebabkan kenapa masyarakat memiliki stigma ataupun pandangan yang buruk terhadap remaja. Karena begitu banyaknya tindakan-tindakan kriminal yang sering dilakukan oleh remaja itu sendiri. Ini menjadi tugas kalian sebagai seorang peserta didik madrasah. Kalian yang menjadi teladan ataupun kalian yang menjadi contoh bagi orang-orang ataupun remaja-remaja sepantaran kalian di luar sana. Kalian memiliki nilai lebih di pandangan masyarakat.
Masyarakat juga memiliki harapan kepada kalian bahwasannya kalianlah yang akan membawa perubahan ataupun membawa kebaikan-kebaikan atau memberikan contoh yang terbaik kepada teman-teman kalian. Jadi, ketika kalian melihat keburukan ataupun kejahatan-kejahatan, kalian jangan mendekatinya ataupun jangan pernah mencoba melakukan perbuatan tersebut. Jangan mencoreng nama baik kalian, kemudian jangan mencoreng diri kalian sebagai siswa-siswi madrasah. Tapi ketika melihat kejahatan ataupun melihat teman kalian melakukan kejahatan, kalian menarik teman tersebut, kemudian menasehatinya bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Bukan malah kalian yang terbawa ke dalam perbuatan tersebut. Jadi, sebagaimana slogan kita di madrasah, madrasah hebat bermartabat. Kalian sebagai peserta didiknya juga harus hebat dan bermartabat. Selanjutnya, kita akan membahas akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, kita akan membahas tentang tolong menolong dan berbuat baik, atau bisa juga disebut dengan ta'awun. Perintah ini juga sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya. Jadi sudah jelas ya anak-anak, di sini Allah menganjurkan kita untuk selalu tolong menolong di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai jujur dan adil. Jadi, kita sebagai manusia itu harus selalu bersikap jujur atau asidik dan selalu bersikap adil di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tidak membuka aib orang lain. Nah, sebagai siswa-siswi madrasah harusnya tahu bahwasannya membuka aib orang lain itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyembunyikan aib hambanya. Masa kita sebagai hambanya malah saling membuka aib sesama? Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Pertama, kita akan membahas mengenai pergaulan bebas. Padahal larangan untuk melakukan pergaulan bebas ini telah Allah larang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Akhlak tercela yang kedua yaitu judi dan khamar. Larangan judi dan khamar ini juga sudah disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum taflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perbuatan tercela ketiga, yaitu bullying. Bullying ini banyak terjadi pada anak-anak sekolah. Bullying ini sering sekali dilakukan oleh remaja-remaja sepantaran kalian. Korbannya sampai ada yang meninggal dunia. Jadi anak-anak semuanya, jangan sampai kalian menjadi pelaku bullying ini, karena akibatnya sangatlah fatal. Oke, perbuatan tercela selanjutnya yaitu tawuran. Tawuran ini juga sering sekali dilakukan oleh para remaja sepantaran kalian. Tawuran ini akibatnya juga sangat fatal. Ada yang sampai masuk rumah sakit, bahkan yang lebih parahnya ada yang sampai meninggal dunia. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak tercela yang sering dilakukan oleh remaja seperti narkoba, minum-minuman keras,
berikut akan Ibu tayangkan video tentang komplikasi dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Kenal saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral saat sabut. berkonvoy Dari tangan dengan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak mobil sebelah. Tersangka Polda Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh apa sih itu akhlak, kemudian apa itu remaja, dan bagaimana sih akhlak pergaulan remaja. Bahkan tadi kita juga membahas apa saja sih akhlak terpuji dan akhlak tercela dari pergaulan remaja itu. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga sudah ditampilkan cuplikan video tentang komplikasi dampak akhlak tercela pergaulan remaja, apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Jadi, akhlak pergaulan remaja mencerminkan nilai dan sikap yang mereka pegang dalam interaksi sosial. Remaja yang memiliki akhlak baik cenderung menunjukkan sikap tolong-menolong, hormat, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kurangnya akhlak dapat mengarah pada perilaku negatif seperti pergaulan bebas, kenakalan, atau tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi kesimpulannya ketika kita sudah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, kita telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita berakhlak mulia, artinya kita sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam kehidupan. Tentunya dengan akhlak yang mulia, kita akan menjadi pribadi yang baik, kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita juga akan menjadi contoh teladan bagi orang dan tentunya hidup kita akan terasa lebih tentram dan lebih tenang. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit memberikan gambaran kepada kalian. Kita itu ibaratkan sebuah botol kosong, di mana botol tersebut nantinya kita isi dengan air putih, kita isi dengan jus, madu, sirup, dan pastinya ketika kita akan menjualnya, itu akan memiliki nilai jual yang berbeda. Ketika botol tersebut kita isi dengan air comberan, maka botol tersebut beserta isinya tidak akan memiliki nilai jual. Bahkan ketika dikasih saja kita nggak mau kan? Maka daripada itu, kaitannya dengan materi kita pada hari ini, isilah diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Adapun pembeda antara satu orang dengan yang lainnya itu adalah akhlaknya. Maka dari itu, ketika diri kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain akan melihat kita dengan penilaian yang baik. Sedangkan ketika diri kita isi dengan kejahatan-kejahatan, maka penilaian orang lain kepada kita akan buruk. Apalagi kalian sebagai siswa-siswi madrasah yang seharusnya menjadi contoh bagi orang lain. Karena kita sekolah di madrasah yang kelebihannya itu dalam pembelajaran agama, dalam pembelajaran akhlak. Ini yang seharusnya membedakan kita dari sekolah umum. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengisi kebaikan-kebaikan pada diri kita, artinya kita akan memiliki penilaian yang baik dan kita akan memiliki kualitas diri yang baik pula. Mungkin sekian penjelasan materi kita hari ini. Apakah masih ada yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu tadi? Kalau masih ada, silahkan ditanyakan ya apa yang belum pahamnya. Oke, sepertinya tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.